Pemirsa, petugas dan relawan masih mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Desa Sri Wulan, Demak, Jawa Tengah. Sementara para pengungsi mulai mengeluhkan gangguan kesehatan. Demi membantu warga yang sakit dan terjebak banjir, petugas serta relawan menjemput bola mengevakuasi warga menuju ke puskesmas untuk diperiksa. Sejumlah warga mulai mengeluhkan pusing, sakit kepala, demam, lemas, dan gatal-gatal. Hari kelima bencana banjir di desa mereka menyebabkan warga tidak bisa beraktivitas normal dan mulai terserang penyakit. Petugas pun mulai rutin memeriksa dan memberikan vitamin bagi para pengungsi. Banjir yang terjadi di desa Sri Wulan ini pemirsa, akibat jebolnya tanggul Sungai Menyong dan diperparah dengan luapan air rob pasang dari pantai utara Jawa. Berganti hari, para pengungsi kian bertambah di Aula Kecamatan Pekalongan Barat dan masjid sekitar. Selain obat-obatan, para pengungsi saat ini membutuhkan bantuan berupa makanan siap saji, susu, dan pakaian khusus untuk balita. Sedikitnya ada 250 warga yang mengungsi tersebar di sejumlah titik. Kamis pagi, kondisi perkampungan di pesisir kota Pekalongan masih terendam banjir rob. Mirisnya ketinggian air kian meninggi hingga 1,5 meter. Warga berharap tanggul segera diperbaiki agar banjir cepat surut dan mereka dapat kembali beraktivitas dengan normal. Untuk mengetahui perkembangan banjir yang menerjang Pekalongan dan juga bagaimana situasi di tempat warga mengungsi, sudah bergabung bersama kami Suryono Soekarno di Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat siang, Suryono. Seperti apa saat ini lokasi pengungsian? Apakah ada penambahan jumlah pengungsi di sana? Baik, bisa saya laporkan bahwa kondisi banjir di Pekalongan, Jawa Tengah saat ini malah justru meluas karena kondisi saat ini juga hujan deras. Selain itu juga tanggul yang jebol sampai saat ini perbaikannya belum selesai. Pengungsi sampai saat siang ini terdata sekitar 500-an orang. Kalau dari pagi tadi sekitar 250, sekitar siang ini sudah bertambah lagi karena air meninggi lagi. Dan seperti di belakang saya ini, di lokasi ini adalah Kelurahan Tirto. Di Kelurahan Tirto ini ada sekitar 150 orang yang mengungsi, terdiri dari manula dan anak-anak. Kalau siang ada ibu-ibu dan anak-anak, kalau malam para bapak juga mengungsi di sini. Bisa saya perlihatkan, saya sedikit akan jalan-jalan. Anak-anak ini banyak berada di sini dengan kondisi yang seadanya. Mereka tidur dengan alas yang seadanya dan mereka kesulitannya adalah kesulitan susu, obat, popok, dan juga vitamin. Mereka juga kebutuhan makanan ringan, juga makanan yang bergizi. Mereka juga kesulitan untuk tidak ada selimut. Ini perlu dibuat selimut. Alasnya juga sangat sederhana dan yang dibutuhkan lagi, rumah mereka sudah kebanjiran. Namun saat ini kasur untuk di rumah mereka juga tidak bisa digunakan lagi, sehingga kalaupun nanti mereka kembali ke rumah, mereka akan kesulitan untuk tempat tinggal, untuk berteduh atau tidur. Untuk makanan mereka sudah cukup dari dinas sosial, dari relawan, dan bantuan-bantuan yang lain. Namun juga yang perlu dibutuhkan adalah untuk popok bayi, susu, obat-obatan, selimut, juga alas tidur untuk mereka bisa kembali ke kampung, ke rumah mereka. Namun belum diketahui sampai kapan mereka bisa kembali karena kondisi hujan saat ini cukup deras, intensitasnya cukup tinggi, dan ini kemungkinan justru bisa menambah debit air di pemukiman. Demikian, Mas, Mbak. Baik, Soekarno, kami mendapatkan informasi bahwa pengungsi sudah mulai sakit. Apakah sudah ada penanganan terhadap warga yang sakit? Baik, pengungsi saat ini memang kondisinya sebagian sakit, terutama gatal-gatal, demam, kembung. Ada juga yang terserang rematik karena para manula ini terlalu lama terendam, sehingga mereka sebenarnya membutuhkan juga obat-obat untuk seperti penahan rasa sakit, juga untuk obat-obat mereka. Mereka ada pengecekan dari dinas kesehatan maupun dari relawan sehari sekitar sekali, namun masih kurang karena pengungsi ini tidak hanya di aula kelurahan ini, ada juga di masjid, ada di musola, ada juga di rumah-rumah tetangga atau saudara mereka yang tidak kebanjiran. Demikian, Mbak. Baik, Suryono Soekarno, bagaimana dengan nasib warga ini? Banjir masih belum diketahui kapan akan surut, apalagi tanggul jebol sehingga harus ada perbaikan tanggul dulu, baru menguras air, kemudian prosesnya cukup lama. Seperti apa nanti skenario dari pemerintah daerah di sana agar warga ini bisa hidup layak sambil menunggu rumahnya kering kembali? Oke.
sampai saat ini memang perbaikan tanggul memang masih dilakukan dan kemungkinan membutuhkan sekitar waktu seminggu sampai 2 minggu untuk prepare-nya. Tetapi kalau secara darurat dikatakan bahwa oleh wali kota menyebutkan sekitar 3 hari sudah selesai. Namun demikian kemungkinan kesulitannya adalah karena hujan sangat tinggi dan cuaca juga tidak mendukung, sehingga kemungkinan bisa lebih lama lagi. Kalau dari target semula 2-3 hari bisa seminggu bahkan lebih, sehingga ini juga justru semakin meluas karena aliran sungai yang melimpas ini ke kampung sebelah. Jika tadinya hanya 1 kelurahan misalnya, maka ke kampung sebelah bisa menambah lagi. Saat ini rumah yang terendam 1 RW saja sudah lebih dari 500, padahal ada 8 kelurahan yang terendam, ribuan rumah sudah terendam. Namun demikian penanganannya memang masih kurang maksimal, apalagi tinggi gelombang di perairan Pekalongan ini cukup tinggi, antara 1 sampai 3 meter bahkan di pinggiran pantai, sehingga ini memasuk ke pemukiman. Demikian Mbak, Mas. Baik, terima kasih Suryono Soekarno melaporkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Semoga bantuan terutama obat-obatan bisa segera didapatkan di pengungsian. Selamat bertugas kembali.